Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, mahasiswa baru kampus ABM, STI Malang Kucit Suara. Pagi hari ini momentum yang sangat luar biasa, ya, karena kalian telah menjadi mahasiswa baru, dan tentu ketika kalian menjadi mahasiswa baru, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali tanggung jawab yang harus kalian pikul, yang harus kalian bawa, ya, untuk melakukan perubahan-perubahan demi mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang bersih, Indonesia yang bersih dari korupsi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Andriansyah, SAMH. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan sebagai peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Ini kali kedua saya mengisi materi Ordik, ya, atau Ospek di kampus ABM Malang dengan tema Muda Lawan Korupsi. Sebagaimana kita tahu bersama, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, bahwa persoalan korupsi di Indonesia itu luar biasa. Dari tahun ke tahun kita tidak pernah absen untuk mendapatkan informasi tentang persoalan korupsi di negara kita. Dari mulai Orde Lama, ya, ketika Presiden Soekarno menjadi presiden, ya, kemudian Orde Baru ketika Presiden Soeharto menjadi presiden, kemudian sampai reformasi hari ini, korupsi selalu menghiasi pemberitaan di media-media nasional maupun juga media-media lokal, baik itu media cetak maupun juga media online. Tentu ini menjadi catatan tersendiri dalam lintasan sejarah bangsa kita bahwa kita masih punya tanggung jawab, ya, generasi ini masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan korupsi di negeri kita. Dan tentu kita berdoa dan kita tetap harus berusaha untuk menyelesaikan persoalan korupsi tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai mahasiswa apa yang akan dilakukan, ya, sebagai dosen apa yang nanti bisa kita lakukan, sebagai pengusaha apa yang bisa kita lakukan, sebagai penegak hukum apa yang bisa kita lakukan, nanti kita bisa diskusikan, terutama lebih pada bagaimana peran mahasiswa di dalam mengupayakan atau melakukan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi, baik itu di lingkungan sekitarnya, di desanya, ya, di kampusnya, sampai di skala yang lebih luas, Jawa Timur, ya, kemudian Indonesia. Baik, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berdiskusi lebih dalam tentang bagaimana peran mahasiswa di dalam agenda pemberantasan korupsi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah di Indonesia, ya, terutama ini adalah kasus-kasus yang ditangani oleh KPK semenjak KPK berdiri sampai tahun 2018, ya. Jadi KPK mulai berdiri tahun 2004, ya, itu setidaknya sudah ada 887 kasus yang ditangani oleh KPK. Dan ada 5 kasus korupsi besar yang ditangani oleh KPK sampai hari ini, di mana yang paling besar itu adalah berkaitan dengan kasus suap. Suap ini jumlahnya juga tidak sedikit, ada 564 kasus yang ditangani oleh KPK. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kasus pengadaan barang dan jasa. Jumlahnya ada 188. Kemudian ada penyalahgunaan anggaran, ini total kasusnya ada 46 kasus. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang, ada 31 kasus. Kemudian ada perizinan, jumlahnya 23 kasus. Nah, kalau kita total, kira-kira sudah ada 887 kasus. Ini sampai tahun 2018, saudara-saudara sekalian. Belum kalau kita totalkan sampai hari ini, ya, 2019 sampai menjelang akhir tahun 2020, tentu kasusnya juga bertambah jumlahnya. Nah, fenomena ini kita bisa lihat secara utuh bahwa ini hanya yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum yang ditangani oleh kepolisian, ya, di daerah-daerah itu juga jumlahnya ratusan. Kemudian yang ditangani oleh kejaksaan di daerah-daerah pun juga
jumlahnya ratusan, ribuan bahkan. Dan ini menjadi PR besar sesungguhnya bagi penegak hukum, ya, bagi institusi-institusi yang telah diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Jadi PR-nya masih sangat besar sekali. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, ini adalah korupsi yang berdimensi politik. Ya. Jadi KPK juga melakukan upaya law enforcement, melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, di mana kalau kita lihat hampir sebagian besar upaya penegakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK itu 60% itu berdimensi politik. Ya. Jadi ada dimensi politik di sana, ada dimensi penyalahgunaan kekuasaan di sana, ada dimensi latar belakang koruptor atau latar belakang yang melakukan korupsi ini memiliki latar belakang politik. Ya tentu yang ini punya latar belakang dari yang berasal dari partai politik. Kalau kita lihat data ini, saudara-saudara sekalian, di korupsi yang dilakukan oleh DPR dan DPRD itu sudah ada 247 terpidana. Ini jumlah yang saya kira besar sekali, ya, 247 terpidana. Jadi DPRD yang ada di kota kabupaten di seluruh Indonesia, kemudian korupsi DPR, ya, itu jumlahnya kalau kita total 247 terpidana. Bahkan kalau kita mengikuti beberapa media, kita bisa lihat bahwa beberapa bulan yang lalu Ketua DPR RI itu juga tersangkut tindak pidana korupsi, ya, berkaitan dengan korupsi EKTP. Ini tentu sangat tragis, ya, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, bahwa DPR, ya, sebagai perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari rakyat untuk menyampaikan keresahannya, untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ternyata malah justru tidak mampu menjembatani atau memfasilitasi kepentingan masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya justru malah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Nah ini juga menjadi pesan buat saya kepada saudara-saudara sekalian, kepada adik-adik sekalian, bahwa ketika nanti kalian sudah lulus dari kampus ABM dan menjadi anggota legislatif begitu ya, anggota DPR RI, kemudian anggota DPRD di kota kabupaten atau di provinsi, ayo kita sama-sama memiliki jiwa integritas, ya, memiliki keberpihakan terhadap rakyat untuk menyampaikan atau untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, selain dari DPR dan DPRD, itu juga ada dari wali kota atau bupati dan wakilnya. Jumlahnya juga tidak main-main. Ada 101 terpidana. 101 terpidana ini bukan angka yang sedikit, ya, saudara-saudara sekalian. Termasuk kalau kita lihat, ya, kalau kalian berasal dari Jawa Timur, ini hampir 60% lebih kepala daerah di Jawa Timur ini beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu tersangkut tindak pidana korupsi. Ya, rentetan. Selesai kota satu, kabupaten yang lainnya terkena kasus korupsi yang itu diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Termasuk juga di Malang Raya. Jadi Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, ya, Kabupaten Malang, kemudian Kota Batu, ini seluruh kepala daerahnya sudah terkena kasus korupsi atau kepala daerah di Malang Raya ketiga-tiganya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, di mana KPK ya mengusut kasus-kasus tersebut. Jadi ini luar biasa. Jadi PR besar kita masih sangat banyak sekali, saudara-saudara sekalian. Kemudian juga ada korupsi yang dilakukan oleh gubernur. Ini jumlahnya juga tidak sedikit, ya. Seperti kita tahu bersama, ya, jumlah gubernur di Indonesia ini kan jumlahnya puluhan, ya, 34-an lah ya gubernur. Namun yang sudah terkena, ya, atau sudah terpapar korupsi itu sudah ada 20 gubernur. Ya, ini sudah menjadi terpidana, artinya sudah diberikan putusan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga ada pihak yang lain yang berkaitan. Ini korupsi, karena korupsi itu lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja atau sendirian. Korupsi
kemungkinan besar atau arahnya itu selalu melibatkan banyak orang. Ya, jadi misalnya gubernur, kenapa gubernur itu bisa korupsi? Karena ada suap menyuap. Siapa yang menyuap? Oh, yang menyuap adalah oknum pengusaha. Ketika misalnya mengurus izin perkebunan, izin pertambangan, agar izin pertambangan atau konsesi pertambangan itu dia bisa dapatkan, maka dia harus membayar sejumlah uang kepada gubernur sebagai pemberi izin. Sehingga proses negosiasi, ya, proses pemberian uang itu melahirkan yang disebut sebagai tindak pidana korupsi, dan ketika itu terjadi, KPK melakukan OTT, operasi tangkap tangan, ya, kepada pihak-pihak terkait, kepada oknum gubernur, kemudian oknum pengusaha yang melakukan upaya-upaya untuk apa? Ya, untuk mendapatkan izin yang bisa jadi tidak sah dalam proses pengurusannya. Ini luar biasa saya kira, sehingga kita harus serius dan kita harus terus berkomitmen untuk memastikan bagaimana pemimpin-pemimpin daerah kita, ya, kemudian wakil-wakil rakyat kita, baik itu yang ada di daerah maupun yang ada di pusat pemerintah di Jakarta, ini tetap bisa menjalankan, ya, peran fungsinya secara optimal dan terus menerapkan nilai-nilai integritas dan menjauhi tindak pidana korupsi. Ya, saudara-saudara sekalian. Berikutnya, ini juga mau saya sampaikan. Ini data yang diolah oleh kawan-kawan Malang Corruption Watch. Jadi di Kota Malang ada NGO yang bergerak di isu anti korupsi. Ini adalah data dari putusan tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi ada setidaknya 158 aparatur sipil negara yang telah melakukan korupsi di Jawa Timur. Ini jumlahnya juga tidak sedikit, ratusan jumlahnya, banyak sekali. Ya, kemudian disusul kepala desa, ya, dan perangkat desa. Ini jumlahnya 91. Nah, ini fenomena baru, ya. Tentu ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi mahasiswa kampus ABM atau STIM Malang Suara, karena kalian, ya, sebagai mahasiswa yang concern di disiplin ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, ya. Karena kalau kita lihat memang fenomena korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan persoalan keuangan atau persoalan ekonomi. Misalnya kalau kita lihat, ya, di data ini, kepala desa dan perangkat desa ini menjadi nomor 2 terbanyak setelah ASN. Ini ada fenomena baru. Apa fenomenanya? Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana kemunculan Undang-Undang Desa ini tidak hanya memberikan kewenangan atau otonomi daerah kepada desa dalam konteks kewenangan saja, tetapi juga dalam konteks otonomi keuangan. Ya, jadi ada banyak sekali sumber keuangan atau sumber pendapatan desa yang itu berasal dari APBN, berasal dari APBD, berasal dari provinsi, berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan sebagainya. Dan jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali. Tidak ratusan juta, tetapi jumlahnya miliar. Tentu itu juga disesuaikan dengan luas wilayah, ya, dan juga jumlah penduduk gitu. Sehingga dengan banyaknya anggaran yang masuk ke desa, itu juga menjadi salah satu faktor masivitas korupsi terjadi di desa. Kalau itu kemudian tidak dikelola secara baik, ya, tidak dikelola secara transparan, tidak dikelola secara akuntabel, maka anggaran yang masuk ke desa yang jumlahnya tidak sedikit itu, ini rawan sekali disalahgunakan, rawan sekali diselewengkan, yang tentu ini juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga mahasiswa ekonomi, ya, terutama di kampus ABM ini, tentu ini juga harus ikut terlibat bagaimana memastikan agar anggaran yang ada di desa ini benar-benar bisa dikelola sebagaimana yang nanti kalian akan dapatkan sebagai mahasiswa ketika kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan di kampus ABM ini. Ya, jadi ini saya berharap betul dan saya memberikan tantangan tersendiri kepada kalian untuk juga tetap berpartisipasi aktif, ya, untuk memastikan agar pengelolaan keuangan negara, ya, pengelolaan keuangan di daerah dan termasuk di desa itu betul-betul dikelola, ya, di manajemen secara baik, ya, secara transparan, secara akuntabel, dan tentu ketika itu dikelola secara transparan akuntabel, maka ini akan melahirkan, ya, satu program-program yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini penting, ya, saudara-saudara sekalian. Termasuk juga kalau kita lihat di data ini,
setelah kepala desa dan perangkat desa ada swasta. Kemudian berikutnya lain-lain ini juga di luar ini ya. Kemudian kepala daerah juga ternyata di Jawa Timur pun juga banyak. Ini data sebelum eh, kepala daerah di Jawa Timur itu banyak yang ditangkap oleh KPK. Termasuk kemudian Bawaslu ya, terus kemudian BUMD ya, kemudian juga bank. Ini relatif cukup banyak saudara-saudara sekalian. Nah, ini beberapa bulan yang lalu ya, kita bisa melihat ini eh, kasus yang terjadi di Jawa Timur dan kasus yang terjadi di Malang Raya. Jadi ada belasan kepala daerah di Jawa Timur yang tersangkut tindak pidana korupsi. Mulai dari Bupati Pamekasan ya, kemudian ada Wali Kota Batu, kemudian ada Bupati Jombang ya, kemudian ada Bupati Mojokerto, Wali Kota Blitar, ya, kemudian ada Bupati Malang, ada Wali Kota Pasuruan, Bupati Tulungagung, Wali Kota Malang, Bupati Nganjuk, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Madiun. Nah, ini kalau kalian berasal dari daerah-daerah ini, PR kalian akan semakin berat ya, saudara-saudara sekalian. Tetapi jangan khawatir. Kenapa? Karena kalau kita berupaya ya untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di tempat kita masing-masing, saya meyakini ya bahwa eh, apa yang kita upayakan akan juga bisa melahirkan perubahan ya dan akan juga tentu bisa menambah pertemanan juga gitu karena untuk melakukan upaya-upaya melakukan pemberantasan korupsi ya tidak bisa memang hanya sendirian sehingga konsekuensinya ketika kalian melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi mau tidak mau tentu juga pasti berjejaring dengan kawan-kawan lainnya ya dengan masyarakat lainnya sehingga ini akan melahirkan satu komunikasi yang baik akan melahirkan suatu jejaring pemberantasan korupsi yang luar biasa. Nah, ini yang gambar di atas ini kita bisa lihat ya, juga ada Bupati Malang ya Rendra Kresna yang juga tersangkut tindak pidana korupsi. Kemudian di sebelahnya itu ada Wali Kota Malang dan Wali Kota Batu, ada Muhammad Anton dan juga ada Edi Rumpoko yang ini kesemuanya diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi yang melakukan upaya pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa kasus yang dialami oleh tiga kepala daerah ini? Saya ingin kasih contoh ya untuk memberikan satu wawasan kepada kalian apa sebenarnya yang dilakukan oleh tiga kepala daerah ini. Yang eh, yang pertama terungkap itu adalah kasus korupsi di yang terjadi di Kota Malang, ya. Yang terjadi di Kota Malang yang ini melibatkan wali Kota Malang dan hampir sebagian besar atau saya boleh katakan hampir seluruh DPRD Kota Malang itu juga masuk semua ini gambar yang di bawahnya tiga kepala daerah ini itu adalah anggota DPRD Kota Malang yang tersangkut tindak pidana korupsi di mana korupsi ini terjadi akibat adanya suap begitu ya kepada DPRD terkait dengan perubahan APBD tahun 2015. Jadi ketika proses pembahasan rancangan perubahan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Malang di tahun 2015 itu eh, kepala daerah ya memerintahkan kepada sekda ya sekretaris daerah untuk memberi uang kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang agar apa? Ya agar proses pembahasan RAPBD itu berjalan dengan lancar tanpa ada catatan dari DPRD, tanpa ada interupsi dari DPRD. Itulah yang kemudian dicium oleh KPK ya dan ya ini terjadi. Mereka kemudian diproses oleh KPK, ditangkap, kemudian disidangkan dan mereka juga sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berapa jumlah hukumannya? Beragam saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat eh, kalau kita rata-rata ya, berapa hukuman untuk anggota DPRD Kota Malang yang tersangkut kasus tersebut itu rata-rata mendapatkan pidana penjara 4 tahun. Kemudian Muhammad Anton sebagai wali kota itu mendapatkan hukuman sekitar 3 tahun hukuman gitu. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara sekalian ya. Jadi makanya saya mengajak kalian semuanya termasuk juga diri saya pribadi untuk ayo kita jauh-jauh deh terhadap
segala peluang ya terjadinya korupsi, karena pertama tentu itu akan merugikan banyak orang ya, kita akan merugikan banyak orang. Kenapa? Karena uang yang seharusnya itu dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tapi dinikmati oleh eh, golongan tersendiri begitu ya, atau kelompok tersendiri atau pribadi-pribadi masing-masing yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Dan yang kedua, yang merasa rugi siapa? Ya kita atau mereka yang melakukan tidak pidana korupsi. Mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi kan tidak dibiarkan begitu saja ya, saudara-saudara sekalian, tetapi diproses ya, dimasukkan ke dalam penjara begitu. Dan tentu tidak hanya itu saja, tetapi mereka pasti akan juga mendapatkan rasa malu dari masyarakatnya karena telah terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Yang di tengah itu, saudara-saudara sekalian, ya, itu adalah Bupati Kabupaten Malang, ya, Rendra Kresna. Ini terkait dengan kasus korupsi pengadaan atau anggaran DAK, dana alokasi khusus pendidikan di Kabupaten Malang. Yang ini sebenarnya juga kalau kita tarik ya, korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang ini tidak lepas dari adanya transaksi ketika proses pencalonan kepala daerah. Nah, ini sekarang sedang akan dilakukan atau sebenarnya sudah mulai dilakukan pilkada serentak yang rencananya di bulan Desember, di tanggal 9 Desember nanti akan ada pencoblosan kepala daerah serentak di Indonesia. Yang tentu itu juga harus kita antisipasi, saudara-saudara sekalian, bagaimana memastikan agar penyelenggaraan pilkada di daerah kalian masing-masing itu jauh dari adanya transaksi politik yang nanti akan melahirkan korupsi politik. Yang sebelahnya ya, ini adalah Wali Kota Batu. Wali Kota Batu ya di Rumpoko yang memakai kacamata ini juga terkena kasus korupsi berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa mebel Air di Kota Batu. Ya. Jadi Edi Rumpoko ini diduga menerima mobil Alphard begitu ya untuk menggolkan satu proyek pengadaan mebel Air yang itu diberikan kepada oknum pengusaha. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik kalau kalian memperhatikan, saudara-saudara sekalian. Foto yang di bawah itu coba kita lihat itu. Jadi mereka yang sudah melakukan tindak pidana korupsi bukan merasa bersalah gitu ya, tetapi malah justru tertawa happy begitu ketika mereka menggunakan jas orange gitu ya. Ini tentu kita melihat kondisi semacam ini ya tentu tragis sekali lah ya dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia gitu. Bagaimana mungkin orang yang kemudian sudah mengenakan rompi orange KPK itu masih bisa tersenyum lebar gitu, seolah-olah bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak memberikan dampak kerugian terhadap negara atau dampak kerugian kepada masyarakat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah jumlah perkara. Jadi kalau kita lihat di Jawa Timur tahun 2017 ini ada 288 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur. Di mana 288 perkara ini di dalamnya ada 331 terdakwa. Jadi terdakwa itu adalah orang yang dihadapkan di persidangan yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian di tahun 2018 turun angkanya. Ada 192 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur. Kemudian ada 116 terdakwa. Ya. Nah, jumlah penanganan kasus korupsi kalau kita lihat dari data ini, saudara-saudara sekalian, jumlahnya turun kan? Tetapi yang menjadi pertanyaan kita bersama, penurunan jumlah perkara ini apakah memang benar bahwa tindak pidana korupsi di Jawa Timur itu berkurang, ataukah karena memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan di Jawa Timur ini belum optimal, sehingga angkanya menurun. Sehingga ini berkaitan dengan kinerja ya, apakah memang kinerjanya baik gitu ya, ataukah justru menurun sehingga kasus korupsi di Jawa Timur ini menurun jumlahnya. Nah, kondisi hari ini saya ingin sampaikan sebelum saya nanti masuk pada pengertian korupsi dan apa yang bisa kita lakukan begitu ya, saudara-saudara sekalian. Kondisi hari ini oligarki menguat ya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi kalau kalian ingin memperdalam misalnya tentang kajian ekonomi politik,
kalian bisa baca salah satu buku dari Jeffrey Winters, judulnya Oligarki. Di sana Jeffrey Winters menguraikan bagaimana oligarki ini menjadi salah satu penyebab persoalan yang ada di sebuah negara. Jadi oligarki ini adalah satu sistem eh, ekonomi, ya, satu sistem penguasaan ekonomi oleh segelintir orang, oleh sedikit orang, di mana orangnya disebut sebagai oligark. Nah, ini juga kalau kalian baca ada satu data, ya, atau banyak data juga sebenarnya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait yang salah satunya misalnya BPN. Ya. Mereka mengeluarkan data yang memberikan gambaran kepada kita bahwa sumber daya alam atau properti yang ada di Indonesia hari ini sebagian besar itu dikuasai oleh sedikit orang, kurang dari 1% yang menguasai hampir sebagian besar sumber daya alam, ya, kemudian tanah dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan 99% itu hanya sisanya saja. Nah, fenomena ini kalau kita baca dalam tinjauan ekonomi politik, ini menjadi salah satu penyebab, ya, dari persoalan-persoalan turunan. Apa? Misalnya kemiskinan yang terjadi di negara kita. Jadi kesenjangan ekonomi itu melahirkan kemiskinan yang akut itu. Sehingga peran negara harusnya bisa memfasilitasi agar agar apa? Agar kekayaan itu bisa terdistribusi secara merata kepada masyarakat itu. Nah, sejak adanya penguatan terhadap otonomi daerah, ya, termasuk yang terbaru ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada yang namanya otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, gitu ya. Tentu dengan potensi yang ada di masing-masing daerahnya. Kalau di Malang, ya, kepala daerah diberikan kewenangan, wali kota Malang diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Ya. Potensi-potensi ada di daerahnya sendiri. Di Batu sama, di Kabupaten Malang sama, atau di daerah-daerah di mana kalian tinggal. Sehingga dengan keberadaan otonomi daerah itu yang tidak dibarengi dengan satu tata kelola yang baik, ya, good governance yang baik, maka itu akan melahirkan oligark baru di daerah, atau raja-raja baru di daerah yang apa? Yang menguasai sumber daya alam yang ada di daerah, sehingga itu juga berdampak terhadap kesenjangan ekonomi di daerah. Jadi banyak sekali masyarakat miskin, tapi hanya sedikit sekali orang kaya, sehingga kesenjangan ekonomi itu terjadi dan itu melahirkan problem kemiskinan yang akut begitu, ya, di banyak daerah. Kemudian ada korupsi politik. Korupsi politik akibat dari pemilihan transaksional. Kita bisa menyimpulkan, ya, saudara-saudara sekalian, bahwa persoalan korupsi, sebagian besar korupsi yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari pemilihan transaksional, money politik. Makanya kalian sebagai generasi muda, ya, generasi anti korupsi harus berani mengatakan tidak untuk money politik, tidak untuk politik transaksional. Ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau kita lihat, ya, di tahun ini ada pilkada serentak, ya, pilkada serentak. Kalau di Malang Raya hanya ada di Kabupaten Malang saja yang melakukan pilkada serentak. Kalau kalian tinggal di Kabupaten Malang, kalian harus bisa menjadi aktor perubahan untuk memberikan satu message atau memberikan satu pesan kepada lingkungan sekitar kalian, ya, memberikan satu himbauan kepada masyarakat di sekitar kalian untuk berani menolak adanya money politik. Karena pelaksanaan pilkada itu selalu identik memang dengan adanya money politik. Ya, jadi nggak usah dipilih mereka-mereka yang melakukan money politik. Kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan money politik, maka ada eh, ada tindak lanjut berikutnya. Apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah ketika orang yang memberikan atau calon kepala daerah yang memberikan money politik itu jadi atau sah menjadi kepala daerah, maka dia akan berusaha untuk bagaimana caranya mengembalikan modal yang dia sudah keluarkan ketika proses kampanye, ya, ketika proses pilkada, ya.
dan itu akan melahirkan yang namanya korupsi. Mereka akan memberikan satu peluang kepada pihak swasta misalnya, ya, membuat regulasi-regulasi yang itu membuka ruang-ruang korupsi. Demi apa ya? Demi mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan ketika pemilihan kepala daerah itu berlangsung. Belum lagi kalau kita melihat atau kita bisa memperdalam lagi, kalau iya anggaran itu atau modal itu berasal dari kantong pribadinya, tetapi kalau ternyata modal itu berasal dari pinjaman, ya, yang itu berasal dari pengusaha-pengusaha, maka bisa dipastikan pinjaman yang diberikan oleh pengusaha itu tentu tidak begitu saja diberikan, ya, tanpa ada eh, imbalan. Imbalannya apa? Ya kan ada banyak sekali macamnya. Misalnya salah satunya adalah kaitannya dengan pemberian proyek, ya, pengadaan barang dan jasa, misalnya pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan jembatan, yang itu diberikan kepada pengusaha yang memberikan modal tadi, ya, sehingga pelaksanaan pembangunan itu, kalau kita membaca banyak riset, pasti ya, tidak dikerjakan dengan baik, spesifikasinya dikurangi, kualitasnya dikurangi, maka kita tidak heran saudara-saudara sekalian, banyak bangunan-bangunan atau banyak hasil pengerjaan-pengerjaan jalan, ya, jembatan yang itu tidak bisa bertahan lama. Paling setahun setelah dibangun rusak. Kena hujan rusak. Alasannya, wah ini karena hujan ini, terus airnya tertampung, terus ini karena sungai drainasenya meluap sehingga jalan aspal itu mengelupas. Jadi alasan-alasan lain itu dipakai untuk menjustifikasi bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak dikorupsi. Padahal sesungguhnya kalau kita mau mencermati secara lebih mendalam, ada problem korupsi di sana, ya. Ada persoalan korupsi yang terjadi di sana, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang juga ingin saya sampaikan adalah kaitannya dengan politik dinasti, dan ini mulai marak sesungguhnya, ya, dan apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap memperkuat argumentasi bahwa keluarga dari kepala daerah boleh tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada banyak kan, ya, termasuk bahkan satu fenomena yang menurut saya juga patut untuk kita lihat secara kritis. Misalnya Bapak Joko Widodo, ya, presiden kita Republik Indonesia, anaknya itu sekarang mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo. Kemudian menantunya juga menjadi calon kepala daerah di Sumatera. Nah, kenapa saya katakan politik dinasti ini menjadi salah satu problem dalam konteks upaya pemberantasan korupsi? Kenapa? Karena politik dinasti ini selalu identik dengan penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi berkaitan dengan selalu berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Bagaimana memastikan agar kekuasaan itu akan terus ada dan terus kuat, ya. Jadi ketika suami ini sudah satu kepala daerah, misalnya sudah dua kali menjadi kepala daerah, dia sudah menancapkan kekuasaannya bertahun-tahun agar kekuasaan itu tidak jatuh ke tangan lain, ke tangan orang lain, maka dia ajak keluarganya, ajak istrinya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk menggantikan posisi dia, dan kekuasaan itu akan terus terpelihara. Itu bisa terbukti, saudara-saudara sekalian, di Banten, ya, kita bisa melihat kasus yang terjadi, korupsi yang terjadi di Banten yang itu melibatkan Ratu Atut itu, ya, sebagai gubernur Banten, di mana kalau kita lihat ternyata keluarga Ratu Atut ini menguasai jajaran pemerintahan di pemerintahan Provinsi Banten, baik itu provinsinya maupun beberapa kota kabupaten yang ada di Banten. Dan kalau kita telusuri ternyata juga beberapa keluarga dari Ratu Atut pun juga diproses oleh KPK berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga ini yang juga menjadi catatan kritis buat kita, bagaimana kita harus juga bisa memastikan agar politik dinasti itu tidak menjadi satu kebiasaan atau bisa menjadi satu rutinitas yang terjadi ketika pemilihan kepala daerah itu terjadi. Di sisi lain juga sebenarnya kemunculan politik dinasti itu menandakan bahwa demokrasi kita itu belum berjalan secara optimal atau belum berjalan secara ideal, sehingga yang demokrasi belum bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki solusi, yang memiliki inovasi-inovasi,
ya di dalam mengusahakan atau mendorong perubahan ke arah yang lebih baik tentunya di masing-masing daerah. Jadi ini PR-nya cukup besar ya saudara-saudara sekalian. Kemudian yang lain ya di dalam kalau kita melihat kondisi hari ini ada law enforcement terhadap tindak pidana korupsi itu lemah saudara-saudara sekalian. Kalau tadi di awal saya sampaikan ya pemberantasan korupsi yang terjadi di Jawa Timur ya yang berdasarkan data dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di situ ada tren penurunan penanganan kasus korupsi. Nah, ini juga menjadi satu fenomena tersendiri ya bahwa menurunnya penanganan tindak pidana korupsi itu bisa jadi malah bukan menunjukkan prestasi tetapi menunjukkan kinerja penegakan hukum yang lemah. Termasuk juga sekarang kalau kita bisa lihat ya semenjak Hakim Agung Artijo Alkotsar itu pensiun, ini ada tren baru. Apa trennya? Banyak koruptor-koruptor itu melakukan PK. PK itu kalau dalam dunia hukum adalah upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Jadi mereka yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi, ya mereka mengajukan peninjauan kembali. Dan ternyata setelah Artijo Alkotsar sudah pensiun dan sudah tidak lagi menjadi hakim Mahkamah Agung atau hakim agung, banyak kemudian PK yang diajukan oleh koruptor itu dikabulkan oleh Hakim Agung, di mana banyak koruptor-koruptor hukumannya itu dikurangi. Misalnya yang sebelumnya mendapatkan hukuman 10 tahun dikurangi jadi 5 tahun, dikurangi jadi 4 tahun. Nah ini fenomena ini adalah fenomena yang menunjukkan bahwa law enforcement terhadap tindak pidana korupsi itu lemah. Upaya pemberantasan korupsi, upaya penindakan korupsi itu trennya mengalami pelemahan gitu. Ya, tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita semua, saudara-saudara sekalian. Saya misalnya sebagai dosen, kemudian saudara-saudara sekalian dari semuanya untuk juga ikut menyuarakan ini untuk mendorong agar aparat penegak hukum yang ada di daerah maupun yang ada di ibu kota ya ini bisa terus serius berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal law enforcement. Yang terakhir ya, kondisi hari ini yang bisa kita lihat adalah pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Ini jujur memang sampai hari ini saya masih belum bisa move on ya, saudara-saudara sekalian. Belum bisa move on kenapa? Karena ada satu agenda besar yang dilakukan untuk memperlemah agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dan yang membuat saya agak kecewa itu adalah bahwa pemerintah kita, ya termasuk juga DPR, itu bukan menjadi garda terdepan di dalam upaya pemberantasan korupsi, malah menjadi bagian yang memperlemah korupsi. Apa contohnya? Apa buktinya, Pak? Begitu. Buktinya adalah eh, ada revisi Undang-Undang KPK, ya. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang di Undang-Undang KPK yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang KPK itu memperlemah kewenangan KPK. Jadi KPK dengan segala macam kewenangannya dulu itu luar biasa melakukan upaya pemberantasan korupsi, tapi sekarang diperlemah. Apa bentuk diperlemahnya? Ada banyak sekali. Salah satunya misalnya status sebagai KPK ini akan dirubah menjadi aparatur sipil negara. Ya, kemudian proses penyadapan, proses penangkapan itu tidak bisa langsung dilakukan oleh penyidik KPK atas pengetahuan atas persetujuan pimpinan KPK, tetapi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas. Sehingga proses yang begitu panjang untuk penegakan hukum ini memungkinkan adanya celah untuk memperlemah upaya pemberantasan korupsi tersebut. Termasuk juga kalau kita lihat ya, hari-hari ini juga media diramaikan dengan pemberitaan bahwa ada banyak anggota KPK ya yang kemudian mengundurkan diri dari KPK. Ya, ini juga jadi satu fenomena yang harus kita lihat bahwa di internal KPK ini ada satu sikap gitu ya dari anggota KPK yang menganggap bahwa KPK hari ini sudah tidak bisa bergerak sebaik mungkin sehingga lebih baik keluar dari KPK daripada tersandra ya tidak bisa melakukan upaya-upaya maksimal di KPK sendiri gitu. Jadi ini satu kondisi yang harus kita lihat secara serius saudara-saudara sekalian ya
harus kita lihat secara komprehensif. Apalagi kalian ini sebentar lagi akan menjadi mahasiswa, tentu peran kalian itu dituntut oleh masyarakat untuk membela kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks ini bagaimana kalian sebagai agen perubahan, agen of change, itu bisa memberikan dampak perubahan terhadap persoalan korupsi yang ada di negara kita. Nah, ini satu alur skema korupsi politik yang terjadi ya. Ini agar kita bisa lebih mudah memahami bagaimana korupsi politik terjadi. Pertama, ada politisi, ya. Politisi mengikuti pemilu, pemilihan umum itu ya pemilihan presiden gitu ya. Kemudian mengikuti pilkada, pemilihan kepala daerah untuk jadi gubernur. Kemudian mengikuti pileg, pemilihan legislatif. Untuk menjadi apa? Ya menjadi DPR RI, menjadi DPD, menjadi DPRD ya. Nah, untuk menjadi gubernur, wali kota, bupati, anggota DPRD dan DPRD ini butuh uang yang tidak sedikit, saudara-saudara sekalian. Jadi modalnya banyak. Beberapa kali misalnya saya diskusi dengan kawan-kawan saya di KPK, mereka mengatakan bahwa kebutuhan atau modal yang dibutuhkan untuk menjadi kepala daerah itu sekitar 20 sampai 30 miliar ya. Untuk jadi gubernur, bupati, untuk jadi bupati wali kota itu modal yang harus dikeluarkan itu sekitar 20 sampai 30 miliar. Sedangkan kalau kita hitung gajinya, gaji yang mereka dapat ketika mereka menjadi gubernur, bupati, menjadi bupati wali kota itu tidak bisa sampai 30 miliar dalam 5 tahun. Makanya pertanyaannya bagaimana caranya bupati wali kota ini bisa memenangkan atau bisa mengembalikan modal yang mereka sudah keluarkan. Mereka melakukan peminjaman kepada siapa? Ya kepada pengusaha. Pengusaha yang mau untuk membiayai. Pengusaha yang mau untuk memodali. Nah, ketika mereka jadi, ya, ketika mereka sudah jadi gubernur, sudah jadi bupati, sudah jadi wali kota, sudah jadi anggota DPR atau DPRD, maka mereka memiliki beban hutang. Ini sudah pasti kan, karena mereka minjam uang, mereka mengeluarkan modal yang begitu besar untuk pemenangan pilkada. Sehingga ketika mereka sudah jadi, ya, mereka akan memiliki beban hutang pemenangan pilkada. Dan tentu jumlahnya juga tidak sedikit, tidak 10.000, tidak 20.000 gitu ya, tidak ratusan ribu, bahkan tidak ratusan juta, nominalnya bisa bermiliar-miliar begitu ya. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengembalikan beban utang pemenangan pilkada? Ya caranya pertama dengan izin proyek pengadaan barang dan jasa ditukar. Jadi pengusaha-pengusaha yang memberikan modal itu diberikan proyek pengadaan barang dan jasa. Pak, ini ada pengadaan pengerjaan proyek jalan, silahkan dikerjakan. Ya, nanti hutang saya bayar dengan proyek ini, ya, proyek pengadaan jalan atau pembangunan jalan. Oh, saya akan bayar hutang saya dengan pengadaan atau pembangunan gedung. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka saya bisa pastikan bahwa pengadaan atau pengerjaan proyek-proyek itu tentu akan melahirkan satu tindak pidana korupsi begitu. Kualitas, spesifikasi, ya, barang, jalan, ya, gedung itu sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi standarisasi dari bangunan itu sendiri. Makanya kualitasnya akan buruk dan itu akan juga berdampak pada kerugian masyarakat begitu ya. Selain itu dari mana? Selain itu juga dari jual beli jabatan elit birokrat. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi ini juga fenomena yang bukan baru ya sebenarnya. Misalnya begini, untuk jadi sekda dia harus bayar duit dulu kepada bupati. Ya. Nah, sekda ini untuk bisa bayar kepada bupati, sekda akan minta kepada siapa? Ya, kepada kepala-kepala dinas. Ya kan? Jadi kepala dinas dimintain duit, ayo mana ini setorannya setiap bulan, mana ini setorannya setiap tahun gitu kan. Nah, duit ini untuk apa? Uang ini untuk apa ya? Untuk diberikan kepada oknum bupati atau oknum wali kota atau oknum gubernur begitu. Nah, dari mana kepala dinas ini dapat uang atau dapat duit? Ya dapatnya dari
yang ada di bawahnya. Siapa? Ya pejabat-pejabat atau penyelenggara ASN-ASN di tingkat bawahnya. Nah, bagaimana caranya agar ASN-ASN ini dapat uang atau dapat duit? Ya, dia melakukan pungutan liar kepada siapa ya? Kepada masyarakat, bisa kepada pengusaha. Jadi ini menjadi satu lingkaran setan yang kita harus putus sesungguhnya ya, lingkaran tersebut, saudara-saudara sekalian. Jadi jual beli jabatan elit birokrat, termasuk juga mutasi jabatan. Misalnya. Karena ada fenomena bahwa OPD-OPD ya, organisasi pemerintah daerah, kepala-kepala dinas itu ada dinas yang memang dinas yang masuk kategori zona basah. Zona basah itu anggarannya banyak sehingga potensi korupsinya juga bisa banyak itu. Ada dinas-dinas yang anggarannya sedikit, itu yang sering disebut sebagai dinas kering gitu ya, atau tempat kering. Jadi dia nggak bisa melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Ya karena memang anggarannya sangat terbatas sekali. Nah, untuk proses perpindahan ini ya dari satu dinas ke dinas yang lain ini juga tidak bisa lepas dari adanya apa? Jual beli jabatan atau jual beli mutasi menjadi kepala dinas di tempat-tempat yang terlihat lebih lebih subur atau lebih banyak uang. Nah, ini ya, jadi ada birokrat menengah diambil ya, kemudian dampaknya apa ya? Pelayanan publik buruk, saudara-saudara sekalian. Pendidikan banyak punglinya, kesehatan, kalau kalian akses kesehatan di puskesmas masih dimintain duit. Nah, kenapa ya? Karena ini fenomena ini yang terjadi, ya kan? Kalau kalian misalnya mau ngurus adminduk, administrasi kependudukan, kalian masih dimintain duit, ya. Kalau kalian misalnya punya adik misalnya ya, kemudian sekolah di sekolah negeri, kalian masih dimintain uang oleh kepala sekolah, ya padahal sebenarnya itu sudah ditanggung oleh bos, sudah ditanggung oleh bosda gitu ya, dan anggarannya juga cukup besar sesungguhnya gitu. Makanya ini problem yang dimulai dari apa ya, dari proses pemilihan kepala daerah itu sesungguhnya yang melahirkan pelayanan publik buruk. Ya, siapa yang merasakan kerugiannya? Siapa yang merasakan dampaknya? Yang merasakan adalah masyarakat itu sendiri. Makanya kita nggak boleh apatis, ya saudara-saudara sekalian. Kita nggak boleh diam saja ketika melihat kondisi seperti ini. Kita harus berupaya seoptimal mungkin ya sesuai dengan uh, kapasitas kita. Kita sebagai mahasiswa harus bergerak ya sesuai dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Ya, kalau nanti kalian sudah jadi pengusaha, bagaimana peran kalian sebagai pengusaha untuk memastikan agar usaha kalian mencerminkan nilai-nilai anti korupsi? Ketika kalian nanti jadi dosen, bagaimana memastikan agar pengajaran kegiatan perkuliahan itu juga mencerminkan nilai-nilai anti korupsi? Kalau kalian jadi kepala daerah, bagaimana memastikan agar pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah itu betul-betul dikelola dengan nilai-nilai anti korupsi? Kalau kalian nanti menjadi eh, apa DPR, bagaimana kalian bisa memastikan agar kalian serius mengawasi anggaran yang nanti akan dijalankan oleh eksekutif. Jadi ini peran yang saya kira harus kita ambil, ya, saudara-saudara sekalian, harus kita jalankan secara serius, saudara-saudara sekalian. Untuk apa ya? Niatnya kita niati untuk kebaikan kita sendiri. Yang kedua untuk kebaikan lingkungan sekitar kita, untuk kebaikan keluarga kita, dan untuk kepentingan bangsa dan negara kita itu. Karena kalau negara kita terus diisi oleh mereka-mereka yang tidak bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi ya kita jangan berharap lebih bahwa negara kita akan menjadi negara yang maju dan negara yang memiliki peradaban anti korupsi. Jadi warga harus mengawasi nih ya, diawasi tuh politisinya. Serius nggak nih kerja nih, ya kan? Serius nggak menyuarakan kepentingan masyarakat? Awasi nih pemilunya, awasi pilkadanya, awasi pileknya. Kalau sudah jadi, awasi gubernurnya, awasi bupatinya, awasi wali kotanya. Ya, kalau DPR ini sudah jadi, kalau caleg ini sudah jadi anggota DPR maupun DPRD, awasi mereka. Ya, dan termasuk juga kalian juga harus juga memastikan atau melakukan pengawasan, kontrol ya, monitoring terhadap pelayanan publik yang ada di sekitar kalian masing-masing. Oke, saudara-saudara sekalian, nah kita akan masuk pada materi korupsi. Kalau tadi saya sudah menguraikan masalah-masalah yang ada, tapi kan pertanyaannya apa sih sebenarnya korupsi itu Pak? Kan begitu. Ya. Apa aja jenis-jenis korupsi? Apa saja tindakan-tindakan yang itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang? Ini ada satu kalimat yang saya ambil ya,
dari tulisan Romo Frank Magnesuseno, ya. Beliau mengatakan bahwa orang maupun lembaga yang korup tidak lagi dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Orang menjadi terbiasa menipu, mencuri, main curang, dan tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ini kalimat dari Romo Magnesuseno yang saya kira menggambarkan sekali ya bagaimana kondisi di sekitar kita. Kalau sudah kebiasaan mencuri ya pencuri itu sudah dianggap bukan lagi masalah gitu kan. Orang kalau sudah di satu lembaga misalnya sudah terbiasa korupsi ya itu dianggap bukan sebagai masalah gitu. Ini sudah jadi kebiasaan saja dan ini yang perlu kita rubah. Bahwa sedikit meskipun ada potensi kecil korupsi, kita harus berupaya bagaimana agar potensi itu atau peluang korupsi itu atau celah korupsi itu bisa hilang, ya, agar celah korupsi itu bisa lenyap gitu. Sehingga melahirkan satu tata kelola organisasi, tata kelola pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi, ya. Good governance, clean governance, anti korupsi governance dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian dari korupsi, saudara-saudara sekalian. Apa sih korupsi itu? Korupsi ya ini bisa kita artikan itu kebusukan. Jadi sesuatu yang busuk gitu. Mana ada sih orang yang suka busuk gitu kan? Suka kebusukan. Sesuatu yang busuk kan nggak ada orang yang suka dengan kebusukan atau sesuatu yang busuk kan nggak ada. Ya. Tapi kenapa korupsi itu dilakukan? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Korupsi itu keburukan, sesuatu yang buruk. Kalau buruk ya jangan dilakukan. Ya. Kenapa? Karena kalau buruk itu dilakukan, keburukan itu dilakukan, maka dampak dampak negatifnya ke siapa? Ya ke orang yang melakukan keburukan itu. Kepada siapa? Kepada masyarakat sekitar, kepada lingkungan sekitar. Contoh misalnya kalau kalian melihat gitu ya, perilaku apa namanya? Perilaku mencuri. Mencuri itu buruk nggak? Ya buruk. Merugikan nggak? Ya merugikan. Ya kan? Kalian kan pasti benci sekali kan dengan orang yang suka mencuri. Tapi kenapa kalian kok tidak benci dengan korupsi gitu? Dengan koruptor itu? Ini pertanyaan besar. Ya. Kalau ada korupsi, itu urusannya orang-orang pintar, orang-orang atasan gitu. Nggak boleh kita bersikap seperti itu. Karena sebenarnya korupsi itu adalah ya mencuri itu. Siapa yang dicuri? Siapa yang dicuri? Negara. Uang apa yang dicuri? Uang negara. Kalau kita mau tarik lagi lebih dalam, uang negara itu sumbernya dari siapa? Kalau bukan dari masyarakat, kalau bukan dari rakyat, melalui apa? Melalui pajak, melalui retribusi. Nah, ini tanggung jawab kalian kan nanti, atau konsentrasi kalian ketika kalian studi di kampus ABM. Jadi bagaimana belajar yang serius, kalian harus serius, harus betul-betul disiplin untuk belajar tentang keuangan, ya, tentang ekonomi. Ya karena itu juga memiliki kedekatan dengan sesuatu yang kalau kita tidak kelola dengan baik akan melahirkan tindak pidana korupsi. Ya, ketidakbenaran dan sesuatu yang tidak baik ya busuk semua itu berkaitan dengan yang disebut sebagai korupsi. Selain itu, Transparansi Indonesia atau TI ya, Transparansi Internasional Indonesia juga mendefinisikan apa sebenarnya korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya kalian sudah diberikan kepercayaan oleh orang lain kemudian kalian salah gunakan kepercayaan itu ya untuk kepentingan kalian sendiri. Misalnya kalian awalnya mendapat kepercayaan untuk mengelola anggaran kampus misalnya atau anggaran BEM organisasi mahasiswa tapi kalian pergunakan anggaran itu untuk kepentingan kalian sendiri. Ya itu juga namanya korupsi sesungguhnya. Ya. Nah selain itu juga ada definisi lain dari korupsi. The abuse of public office for private gain. Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi, ya, atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ini korupsi yang kita definisikan secara lebih jelas lagi, ya saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik. Gubernur misalnya sudah diberikan kekuasaan publik untuk mengelola anggaran, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, ya itu korupsi sudah, ya kan? Atau untuk kepentingan golongannya dia, partainya dia, ya itu juga namanya korupsi. Di mana perilaku-perilaku yang dilakukan itu, saudara-saudara sekalian, itu adalah perilaku-perilaku yang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu mengatur tentang tindak pidana korupsi.
tapi itu dilanggar semua oleh kepala daerah, ya. Makanya kalau itu dilanggar, maka kepala daerah itu ya tentu akan terkena korupsi, gitu ya. Dan itu bisa diproses, bisa ditangkap oleh siapa? Oleh aparat penegak hukum. Nah, di dalam undang-undang tidak pidana korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi. Jadi ini harus kalian pahami. Pertama adalah kerugian negara. Jadi kalau misalnya ada gubernur, ya, kemudian dia merugikan keuangan negara, ya, itu sudah masuk tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada perbuatan, misalnya gubernur, ya, kemudian hmm, apa, mengadakan satu program pembangunan jalan lah, saya simpelnya pembangunan jalan saja. Nah, dalam proses pembangunan jalan itu ternyata duit untuk membangun jalan ini diambil oleh gubernurnya atau oleh kepala daerah yang lainnya. Sehingga ketika kita lihat, oh hasil kualitasnya ini kok jelek ini. Nah, kemudian dicek ini. Oh ternyata setelah ditelusuri, setelah diselidiki, ada kerugian negara di sana. Jadi negara mengalami kerugian. Itu sudah masuk tidak pidana korupsi. Namun sekarang kalau dulu undang-undang tidak pidana korupsi menganut delik formil. Jadi meskipun belum ada perhitungan real tentang kerugian keuangan negara, itu bisa diproses secara hukum. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang harus terbukti, harus ada audit, harus ada catatan, harus ada hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPKP, termasuk juga lembaga-lembaga audit eksternal bisa melakukan penilaian ada ataukah tidaknya kerugian negara. Dan itu yang kemudian harus dipenuhi untuk menangkap seseorang atau memproses seseorang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kerugian negara. Jadi anggaran negara itu kan kalau kita lihat komposisinya, kalau di pusat ya ada di dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau di daerah ada namanya PBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di tingkat provinsi ada APBD-nya, di tingkat kota kabupaten ada APBD-nya. Yang paling bawah, level yang paling bawah itu adalah APBDes, ya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu pun juga anggarannya atau uangnya berasal dari negara, itu, ya, bukan berasal dari wali kota sendiri, enggak. Dimana kalau kita mau tarik lebih mendalam lagi, anggaran tersebut, ya, sebagian besar itu berasal dari pajak retribusi yang diberikan atau yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara melalui Dirjen Pajak, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagainya. Yang kedua, ini adalah suap menyuap. Suap menyuap yang dilakukan atau ya yang melibatkan penyelenggara negara, aparatur sipil negara, itu masuk tidak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya kalian nih, ya, kemudian ingin jadi ASN nanti misalnya, terus kalian memberikan uang atau menyuap panitianya, di mana panitia ini kan menjalankan aktivitas pemerintahan. Nah, itu juga masuk tindak pidana korupsi. Kalian bisa diproses secara hukum itu. Kalau misalnya beda lagi konteksnya, kalau sekarang memang belum diatur, tapi next time itu akan diatur. Suap menyuap antar korporasi, ya, atau antar privat itu bisa masuk tindak pidana korupsi. Tapi sekarang belum diatur berkaitan dengan itu. Jadi kalau kalian misalnya nyuap nyuap teman kalian untuk mencomblangkan kalian dengan kalian yang anak yang kalian sukai, yaitu bukan korupsi namanya itu. Tapi itu perilaku koruptif itu sebenarnya. Jadi suap menyuap yang ini melibatkan penyelenggara negara atau ASN itu masuk tindak pidana korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Jadi ini juga misalnya kalau kalian, mudah-mudahan tidak, ini contoh saja ya. Kalian nanti setelah lulus kemudian kalian jadi bagian keuangan, gitu, atau ketua keuangan atau bagian keuangan, ya, bagian keuangan di satu pemerintahan daerah atau di satu desa, ya. Nah, kalian sebenarnya diberikan kewenangan kan untuk mengelola keuangan itu, tapi kalian gelapkan itu. Kalian salah gunakan uang itu. Uang itu kalian pergunakan untuk apa? Untuk beli mobil pribadi gitu ya, untuk jalan-jalan. Nah, itu juga bagian dari jenis atau modus tindak pidana korupsi yang bisa diproses secara hukum. Kemudian pemerasan. Misalnya nih,
Kalian tiba-tiba di jalan, ya, di jalan terus bertemu dengan polisi, ya. Semua udah lengkap nih kan, kalian naik naik motor, helmnya lengkap, punya SIM, semua lengkap lah. Tiba-tiba polisi memberhentikan dan minta duit kepada kalian. Nah, itu juga bagian dari merasa termasuk tidak pidana korupsi. Atau kalian misalnya ketika daftar PNS, ya, tiba-tiba ada panitia yang meras kalian, mintain duit misalnya, ya, dengan cara mengancam, ini kalau kamu nggak ngasih duit ke saya nggak loloskan nanti ini. Nah, itu juga masuk dalam tidak pidana korupsi, ini nggak boleh. Kemudian ada perbuatan curang. Nah, ini perbuatan curang contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ada pembangunan, lagi-lagi saya contohkan jalan saja lebih mudah. Pembangunan jalan, ya, di mana pembangunan jalan ini misalnya anggarannya 2 miliar. Ya. 2 miliar dengan kualitas A, ya, dengan kualitasnya A, kualitas jalannya A. Kemudian bisa bertahan ketika setelah dibangun ini bisa bertahan 10 tahun. Nah, ternyata kontraktor ini kong kali kong gitu ya dengan penanggung jawab proyek di mana kualitasnya diturunkan. Grade-nya bukan lagi A, ya. Kualitasnya bukan lagi A, tetapi kualitasnya jadi D gitu kan. Jadi anggaran yang 2 miliar ini tentu kan juga pasti akan berkurang kan yang dipakai. Oh, ternyata setelah dihitung-hitung anggarannya hanya hanya butuh 500 juta misal. Ada 1,5 miliar yang ini masuk ke kantong pribadi-pribadi. Nah, itu bagian dari perbuatan curang. Jadi kualitasnya diturunkan sehingga yang seharusnya bisa bertahan 10 tahun tapi hanya bisa bertahan setahun, dan ini akan jadi proyek tahunan. Makanya tidak mengherankan ya kalau kita lihat jalan itu selalu diperbaiki setiap tahunnya karena itu jadi proyek tahunan. Saudara-saudara sekalian, itu masuk dalam tidak pidana korupsi. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, ini misalnya ada ASN, ya, atau kepala dinas lah katakanlah. Kemudian dia memiliki perusahaan tersendiri untuk apa? Untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Jelas itu tidak pidana korupsi, tidak boleh. Kepala dinas ASN penyelenggara negara punya perusahaan sendiri untuk mengerjakan proyek dari pemerintah. Ya. Yang berikutnya ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada penyelenggara negara. Oke, saya percepat. Nah, pertanyaannya kan begini, saudara-saudara, apa yang membuat mahasiswa berbeda dengan yang lain? Mahasiswa sebagai lokomotif gerakan, kompetisi dasar mahasiswa, dia punya intelijensia, dia punya uh, pikiran yang kritis, dia punya keberanian, dia punya semangat darah muda, dia punya kebebasan akademik. Perannya apa? Sebagai agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan, membahasakan kebenaran. Ini peran mahasiswa ya, dan kompetisi dasar, sehingga ya ketika kalian memiliki kompetensi ini, maka peran kalian harus kalian optimalkan. Nah, sekarang ini kalau kalian nanti sudah kuliah, apa yang mau kalian lakukan? Ngerjain tugas kuliah, kemudian pulang, setelah ngerjain tugas sudah pulang ke kosnya masing-masing. Setelah pulang istirahat bentar, nongkrong di kafe, ya, ngopi-ngopi sama teman-temannya. Setelah selesai balik lagi ke kosan, nonton film atau nonton di bioskop. Kemudian setelah itu kurang hiburan lagi, foto-foto di taman karena di Kota Malang banyak tamannya. Kemudian shopping ya untuk untuk mengobati nafsu untuk berbelanja, shopping di mall gitu kan. Setelah itu ya nonton perubahan aja, nonton aja wis, nggak ngapa-ngapain ya. Atau kalian memilih untuk ngerjakan tugas, setelah mengerjakan tugas diskusi, kurang ini, kita kurang ini kuliah di kampus ini, kita perdalam lagi diskusi-diskusi. Kemudian mengorganisir masyarakat, memberikan pendidikan publik kepada masyarakat untuk menerapkan ini nilai anti korupsi. Berorganisasi, ikut organisasi di kampus ABM, BEM-nya ada, UKM-nya ada dan sebagainya. Berkarya, bikin jurnal, bikin penelitian-penelitian dan lain sebagainya. Melakukan aksi ya, aksi apa ya? Memperjuangkan hak yang perlu diperjuangkan dan kemudian menjadi aktor perubahan. Tentu saya berharap betul saudara-saudara sekalian, adik-adik semuanya bisa menjadi aktor perubahan, bukan hanya menonton perubahan. Ya. Nah, ini juga terus kita mau ngapain? Pertanyaannya. Kalau pilihan mereka ini nggak usah diikutin ya. Membaca, menonton berita korupsi, membincangkan sambil ngopi, jalan-jalan, cuek saja. Yang penting kiriman lancar. Ya, rajin kuliah dapat IP 4, futsal, nonton bioskop, shopping lulus. Kalau pilihan kita seharusnya adalah membaca, menonton berita korupsi, melakukan penyadaran publik, pendidikan politik ya kepada masyarakat, berorganisasi wajib. Mahasiswa harus berorganisasi, turut mengawasi proyek-proyek pemerintah. Nah, ini luar biasa ini kalau bisa dilakukan. Melaporkan kasus korupsi, bersosialisasi, membangun komunitas kritis, diskusi di warung kopi dan lulus. Dan IP-nya juga harus 4 itu. Jadi wajib
seorang organisatoris mahasiswa, dia menerapkan nilai-nilai anti korupsi tapi tidak boleh memiliki nilai yang kecil. Dia harus dapat nilai tinggi, IP-nya harus 4 gitu paling tidak. Oh dulu saya dapat lulus S1, IP-nya 3,8, jadi saya boleh berbangga lah ya. Jadi di samping melakukan agenda-agenda pemberantasan korupsi, tapi juga tidak boleh melupakan tanggung jawab akademik kita untuk belajar ya, untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah ini beberapa hal sebelum saya akhiri. Pendidikan anti korupsi ini 3 hal penting dalam agenda pemberantasan korupsi ya. Yang pertama adalah pendidikan anti korupsi, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga adalah penindakan. Pendidikan anti korupsi itu membuat orang tidak mau korupsi. Jadi dia tahu, oh bahaya korupsi itu begini loh. Tadi sudah saya sampaikan, orang korupsi itu nggak bakalan tenang hidupnya, ya kan? Orang korupsi itu pasti akan selalu dihadapkan pada momok yang menakutkan, belum lagi nanti dipenjara dan sebagainya. Jadi pentingnya pendidikan anti korupsi itu untuk mencegah orang tidak melakukan korupsi atau takut melakukan korupsi. Ya. Kemudian ada pencegahan korupsi. Apa pencegahan korupsi ini? Membuat orang tidak bisa melakukan korupsi. Kenapa? Karena sistemnya dibangun. Sistem celah-celah korupsi ditutup sedemikian rupa. Pengelolaan keuangan ditutup, dikelola secara baik ya, secara berintegritas, secara transparan dan akuntabel sehingga orang tidak bisa melakukan korupsi. Yang ketiga, penindakan ini berkaitan dengan kalau sudah ada penindakan ya orang sudah tidak berani lagi melakukan korupsi. Ya, jadi ini 3 hal yang dilakukan, yang bisa kalian lakukan untuk apa? Untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kalian masing-masing. Dan ini menjadi motor atau menjadi program utama yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, terutama kampus ABM, ya kalian bisa melakukan penelitian, riset-riset bersama dengan dosen, membuat jurnal, ya, yang tentu ini berkaitan dengan bagaimana memastikan agar pengelolaan keuangan ini bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Kan bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, itu bisa dilakukan, saudara-saudara sekalian. Atau kalian bisa melakukan pendidikan anti korupsi di mana? Di kampus kalian sendiri, ya. Jadi bikin komunitas-komunitas anti korupsi, ya. Kemudian melakukan edukasi anti korupsi kepada siapa ya? Kepada mahasiswa, kepada adik-adik tingkat kalian, kepada masyarakat di sekitar kampus itu juga bisa dilakukan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk apa ya? Untuk mengupayakan agar agenda pemberantasan korupsi itu berjalan secara optimal. Nah ini sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, ada beberapa ungkapan. Ya, salah satunya dari Taufik Ismail. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Makanya kita nggak perlu takut sesungguhnya, karena kedaulatan itu ada di tangan mahasiswa. Yang berikutnya, kau ingin jadi apa? Mau jadi pengacara untuk mempertahankan hukum kaum kaya yang secara inheren tidak adil, atau menjadi dokter untuk menjaga kesehatan kaum kaya dan menganjurkan makanan yang sehat, udara yang baik dan waktu istirahat pada mereka yang memangsa kaum miskin, atau menjadi arsitek untuk membangun rumah nyaman untuk tuan tanah, atau menjadi akuntan ya untuk memfasilitasi keuangan para pengusaha saja. Lihatlah di sekelilingmu dan periksa hati nuranimu. Apakah kau tak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda, adik-adik sekalian? Untuk apa? Untuk bersekutu dengan kaum tertindas dan bekerja untuk menghancurkan sistem yang kejam ini. Kekuatan yang kita miliki mungkin tidak sebanding, saudara-saudara sekalian, dengan ketidakadilan yang ada. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu bahwa kita telah berusaha melawannya. Pramudia Natatur dalam Anak Semua Bangsa. Kira-kira itu, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya sampaikan selamat karena kalian sudah menjadi bagian dari kampus ABM Setia Malangkuju Suara. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi aktor-aktor anti korupsi, menjadi generasi-generasi pejuang anti korupsi di lingkungan sekitar kalian dan menjadi generasi anti korupsi yang memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi di negara kita. Mudah-mudahan negara kita segera bebas dari korupsi dan mudah-mudahan negara kita bisa menjadi negara yang maju, negara yang berintegritas, negara-negara yang memiliki peradaban anti korupsi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.